Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah multimedia. Oke, kita langsung saja. Apa itu multimedia? Dalam teorinya, multimedia merupakan penggunaan media untuk menyajikan informasi berupa teks, suara, gambar, animasi, dan video. Menurut beberapa ahli, multimedia dibagi menjadi dua kata, yaitu multi adalah banyak atau lebih dari satu item, dan media adalah alat yang bisa menghasilkan teks, suara, gambar, animasi, dan video. Oke. Sejarah awal multimedia. Sejarah awal multimedia itu bermula dari pertunjukan seni atau teater. Pada zaman dulu, seni dan teater itu belum dikategorikan sebagai multimedia. Nah, setelah adanya seni dan teater, di mana di situ ada poster, terus ada sound effect, terus ada lighting, terus ada aktornya, ada storyboardnya. Nah, terus dari semua itu dijadikanlah satu kelompok yang dinamakan multimedia. Jadi di situ ada storyboard, ada suara, ada gambar, ada tulisan seperti poster tadi. Nah, selain bermula dari pertunjukan seni, juga bermula dari game PC. Nah, ini pemecahan dari multimedia tadi. Jadi awalnya tuh multimedia itu bentuknya seperti seni teater, terus dikembangkan lagi, dipecah lagi menjadi game PC. Awal mula game PC juga termasuk sebagai kategori multimedia. Nah, terus TV akhirnya menjadi salah satu bentuk multimedia, pertunjukan yang ada di dalam TV gitu kan, karena TV bisa mengeluarkan suara, bisa mengeluarkan gambar. Nah, terus dari situ bermulailah berbagai macam cabang multimedia. Nah, dari animasi, terus dari animasi lagi dicabangkan lagi. Jadi untuk sekarang percabangan multimedia itu sangat banyak. Oke, next. Komponen atau elemen multimedia. Multimedia dibagi menjadi beberapa elemen. Yang paling pokoknya adalah teks, seperti jenis-jenis huruf, warna, ukuran. Untuk teks ini kan ya seperti acara nikahan atau acara ulang tahun, itu kan beda teksnya dengan acara-acara seperti film horor dan segala macam. Tidak mungkin pada saat acara ulang tahun font atau teks yang digunakan untuk undangan atau untuk poster itu adalah poster yang hitam. Makanya elemen untuk teks ini juga mempengaruhi. Misalnya untuk keadaan, untuk suasana seperti ini harus warna apa, harus ukurannya seperti apa, terus jenis fontnya seperti apa. Nah, seperti kayak kita membuat surat lamaran atau membuat surat resmi, itu kan sudah ditentukan fontnya segini, warnanya segini, ukurannya segini, itu kan size dari fontnya harus karena. Oke. Terus yang kedua adalah audio. Audio di dalam multimedia ini seperti efek suara. Efek suara ya seperti kalian tahu lah, seperti kalau misalnya film horor itu suaranya itu kayak pintu terbuka, terus angin gitu kan, terus lagu-lagu yang sekarang, musik DJ maupun musik elektro dan lain sebagainya. Terus untuk video ini lebih kepada pencahayaan, alur cerita atau storyboard, atau ada opening, ada ending, terus ada aktor dan segala macam. Itu juga termasuk elemen komponen di dalam video. Terus untuk animasi itu lebih kepada tujuan animasinya untuk apa, misalnya untuk media pembelajaran atau untuk film, untuk iklan gitu kan, untuk film kartun juga. Itu juga bisa diselipkan pesan-pesan dan lain sebagainya. Nah, untuk gambar ini lebih kepada nilai jualnya. Contoh yang termasuk elemen multimedia ini, untuk gambar ini
seperti desain grafis, kita membuat poster, membuat baleho dan segala macam. Nah, di situ kan terlihat nilai jualnya tuh, misalnya berapa banyak warna gitu kan. Nah, itu kan artinya harganya mahal. Kalau cuman ukuran juga, misalnya ukuran baleho itu 14 kali 14 meter gitu kan. Nah, itu kan apa namanya tuh mahal gitu kan. Jadi nilai jual gambar itu ya dilihat dari ukuran, warna dan lain sebagainya. Oke, next. Kategori multimedia. Multimedia dibagi menjadi dua kategori. Nah, yang pertama multimedia linear atau pasif dan non-linear atau interaktif. Multimedia linear ini adalah suatu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna atau sequential. Contoh dari multimedia linear ini adalah seperti kita menonton siaran live. Nah, pada saat kita menonton siaran live atau pada saat kita nonton di bioskop, nah kita kan tidak bisa istilahnya pada saat kita ini pergi ke toilet, terus kita pause dulu film yang ada di bioskop, atau kita ketinggalan momen, kita rewind dulu film di bioskop, itu kan tidak mungkin. Nah, makanya untuk yang live atau tunjukan live atau seperti di bioskop itu termasuknya linear. Pokoknya sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, itu namanya multimedia linear. Sedangkan multimedia interaktif itu dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan pengguna sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Contoh seperti game. Game itu kan bisa di save, terus bisa diinstal, juga kita bisa menghapus. Nah, contoh lain seperti kita menonton video di YouTube, bisa kita download, bisa kita pause itu kan. Nah, bisa kita kecilkan apa namanya itu resolusi gambarnya. Nah, contoh-contoh ya seperti itulah. TV juga yang sekarang ini sudah ada smart TV gitu kan. Pada saat kita nonton film-film di Disney Plus juga bisa kita download atau juga bisa kita pause, bisa kita simpan gitu kan. Oke, next. Peranan multimedia. Peranan multimedia itu banyak ya. Salah satunya adalah ini, seperti di bidang pendidikan, itu seperti e-learning gitu kan, media pembelajaran, seperti praktek-praktek yang ada, praktek-praktek secara visual ya, yang ada di sekolah. Terus bidang ekonomi dan bisnis itu contohnya seperti bursa saham. Nah, di bursa saham itu kan ada tulisan saham dan segala macam. Nah, terus di internet juga ada bursa saham. Nah, itu contoh seperti bidang ekonomi. Untuk bidang informasi dan komunikasi, ya seperti media sekarang, media berita yang ada di website, berita, terus media koran dan segala macam, itu kan media informasi dan komunikasi. Itu ya seperti smartphone dan segala macam. Terus bidang hiburannya seperti game, seperti game, terus konser musik, nah, terus ya banyak lah pokoknya yang berbau hiburan lah. Terus bidang publikasi dan institusi itu ini lebih kepada pemerintahan, sosialisasi pemerintahan, terus ada produk-produk yang dikeluarkan oleh pemerintahan dan institusinya seperti rumah sakit, seperti perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya. Terus untuk bidang produksinya seperti produksi film, produksi game juga masuk, pokoknya yang berbau tentang produksi. Nah, itulah peranan multimedia, banyak sekali. Ini hanya salah satu, ini hanyalah sebagian contoh, masih banyak lagi cabang-cabangnya. Kalau dijabarkan banyak. Jadi ini bisa dibilang adalah poin intinya. Di bidang pendidikan ini juga bisa dibagi lagi sebenarnya, pendidikan untuk anak usia dini, pendidikan untuk anak SD, SMP, segala macam. Untuk ekonomi bisa dibagi lagi. Jadi ini adalah poin intinya yaitu di bidang pendidikan, ekonomi dan bisnis, bidang informasi dan komunikasi, bidang hiburan, bidang publik dan institusi, dan bidang produksi. Oke, next. Nah, ini contoh aplikasi multimedia di bidang desain grafis, di mana media-media statis seperti buku, majalah, dan brosur. Desain grafis bisa menghasilkan media-media statis seperti buku, majalah, dan brosur. Terus bisa menghasilkan bentuk komunikasi visual yang menggunakan teks, gambar untuk menyampaikan informasi.
Nah, ini secara visual seperti yang ada di Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Terus media komunikasi visual lebih mudah memahami dan menerima pesan. Nah, ini sama juga media komunikasi visual, contohnya seperti karikatur dan lain sebagainya gitu kan. Di situ kan ada pesan moralnya gitu. Pesan gambar yang ada pesan moralnya. Nah, seperti itulah ya media komunikasi visual. Terus media elektronik, desain interaktif atau desain multimedia, ilustrasi, fotografi, yang itu dengan media elektronik. Nah, next, selanjutnya ada aplikasi multimedia yang lainnya seperti dokumentasi dalam bentuk multimedia dengan digital kamera dan handycam. Nah, sudah masuk alat kantor keras ya. Terus media komunikasi visual multimedia interaktif, data pendukung berupa foto-foto dan video. Nah, ini lebih kepada bentuk fisik. Multimedia interaktif, contoh dari produk multimedia interaktif ini adalah komponen profile dari bentuk CD, DVD, game interaktif, CD, DVD, dan pembelajaran interaktif. Jadi ini contoh-contoh fisiknya, contoh-contoh fisik aplikasi multimedia. Aplikasi itu bukan berarti software, hardware juga termasuk aplikasi. Nah, dalam bentuk CD, dalam bentuk DVD, film itu kan. Nah, terus media pembelajaran guru-guru itu kan biasa terdapat dikasih CD, biasanya dikasih CD, dan di dalam CD itu dia bisa mengajar misalnya tentang bumi atau tentang planet-planet itu kan. Dia itu tidak perlu lagi ngambil alat-alatnya, cukup dengan di CD itu saja sudah ada gambar-gambar planet yang dia ya, itu sekedar contoh saja ya. Terus pembuatan game interaktif, game yang akan dibuat dapat berupa game komputer, game online maupun game pada handphone, game smartphone. Nah, aplikasi-aplikasi multimedia dalam bentuk fisik ini juga game ya. Game ini ya bisa kita install seperti tadi, bisa kita uninstall, terus bisa kita simpan. Kalau pakai CD itu kan ada juga game itu memang harus pakai CD mainnya, kalau tidak ya tidak bisa gitu kan. Terus kelebihan antara lain efisien dan dapat diolah lebih lanjut untuk berbagai keperluan. Ya, itulah manfaat dari multimedia. Jadi saya ingatkan lagi, multimedia ini bukan hanya sekedar software, bukan hanya sekedar gambar, tapi bentuk fisik seperti kamera, handycam, terus CD, DVD, dan lain sebagainya, itu juga bentuk fisik dari multimedia. Nah, jadi jangan sampai kalian tuh salah kaprah kalau multimedia itu adalah software. Tapi multimedia itu adalah sesuatu yang dapat menghasilkan gambar, yang dapat menghasilkan video, yang dapat menghasilkan suara, yang dapat menghasilkan visualisasi. Nah, itu adalah multimedia. Apapun bentuknya, apapun namanya, itu termasuk golongan multimedia seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, jadi kalau ada alat yang bisa merekam video, bisa merekam gambar, bisa merekam suara, berarti itu adalah bentuk fisik dari multimedia. Contohnya seperti kamera, kamera digital, smartphone, TV, smart TV yang sudah bisa Android itu kan, TV Android dan segala macam, itu juga bentuk multimedia dalam bentuk fisik ya, bentuk hardware ya. Oke, sekian dulu untuk materi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.